Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluh nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Uhayyikum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min 'indillahi, tahiyatin ahlil jannah. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai dengan hari ini Allah masih memberikan nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa bersama-sama untuk bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan satu kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalannya kepada satu majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan sebab tempuhannya itu menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pula pada kesempatan pagi hari ini kami bisa bersilah ar-rahim, bisa bersilaturahim. Silah itu biasanya duduk yang dilakukan oleh bapak-bapak. Ibu-ibu nggih kadang-kadang nggih sok silah sok timpuh nggih. Ya tidak ada aturan khusus sih, apakah kemudian ibu-ibu menawi lenggah niku harus duduk ataukah harus silah, rasa-rasanya tidak ada aturan. Yang penting menjaga etika, yang penting tetap anggun dan elkhan lah, kira-kira begitu. Silah itu artinya menghubungkan. Jadi orang yang duduk bersilah itu kan menghubungkan kaki kanan dan kaki kiri. Rahim itu adalah kasih sayang. Maka yang memiliki rahim itu ya ibu, ya perempuan gitu. Bapak-bapak tidak dikaruniai Allah SWT rahim itu karena mungkin memang tidak cukup mampu gitu memiliki satu sifat kasih sayang itu. Yang biasanya paling suka cemas, paling suka panik, paling suka bingung, paling suka grumuh, dan paling suka mencemaskan kondisi anak-anak itu biasanya memang ibu-ibu. Bapak-bapak itu biasanya kalau dikasih tahu tentang kondisi anaknya yang misalnya sakit itu, sekira dia sedang dalam situasi badminton yang lagi seru-serunya, atau lagi sepak bola, futsal, dan aktivitas hobi lainnya, itu jawabannya paling mengkondisi lah, sedelok meneh, tanggung, dan seterusnya. Itu bapak-bapak. Tapi ibu-ibu biasanya kalau diberitahu kondisi anaknya dalam keadaan tidak baik-baik saja, dalam kondisi yang sakit gitu katakan, itu biasanya langsung cancut tali wondo gitu. Langsung mboten cincin nggih, langsung bergegas gitulah kira-kira. Karena memang sifat rahim, sifat kasih sayangnya itu yang secara fitrah, secara naluri memang sudah melekat pada diri ibu-ibu. Kalau yang terjadi sebaliknya ya berarti ada sesuatu yang keliru gitu, ada sesuatu yang salah gitu. Walaupun ya bagi bapak-bapak yang sekiranya memang memiliki tanggap sasmito gitu, yang juga cekak-ceket ketika dikabari misalnya kondisi anaknya itu sakit atau dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, mboten keliru gitu.
Tapi saya ingin mengatakan yang biasanya gitu, kecenderungannya yang paling sat-set itu, yang paling cekat-cekat itu biasanya memang ibu-ibu gitu. Maka ibu-ibu itu yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala satu tempat yang sangat luar biasa di dalam anatomi tubuhnya, yaitu rahim. Maka kebanyakan bayi itu yang normal nggih, ketika lahir ke muka bumi ini biasanya menangis. Karena dia akan keluar kepada satu tempat yang biasa itu aman, yang biasa itu nyaman, keluar pada satu situasi kondisi yang dia belum tahu apakah kemudian kondisi di luar rahim itu lebih baik ataukah tidak lebih baik gitu. Maka biasanya menangis gitu. Bagaimana tidak, rahim itu adalah tempat yang penuh kasih sayang, rasa dadak kerja, makanan tersaji, rezeki sudah datang dan seterusnya. Tiba-tiba dia harus keluar dari satu tempat rahim yang biasanya hawanya itu hangat, dia harus keluar pada satu tempat yang tidak terlalu hangat. Makanya secara medis beberapa bayi yang prematur itu ya, yang kelahirannya kurang dari 9 atau dengan berat badan tertentu, biasanya dimasukkan ke dalam inkubator agar kemudian merasakan kehangatan sebagaimana bayi yang ada di dalam rahim atau tempat yang penuh dengan kasih sayang itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarga, kepada sahabat, dan utamanya kepada kita sekalian yang insya Allah akan selalu dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah Karina yang berbahagia, panjenengan semuanya juga yang sangat terpilih gitu ya, karena hari Ahad mungkin tadi dari jam 6 sampai jam 7 ada kajian Ahad pagi gitu, yang biasanya setelah kajian Ahad pagi sing miyeng nggih miyeng, sing blonjo nggih blonjo, sing olahraga nggih olahraga, sing aerobik nggih aerobik, sing renang nggih renang. Saya sengaja menyebutkan dua jenis olahraga yang kemudian lumayan sensitif bagi ibu-ibu, renang dan aerobik gitu. Tentu renang dan aerobik itu bentuk olahraga yang sama sekali tidak ada larangannya ya, karena itu satu muamalah gitu. Selama tidak ada larangannya ya berarti itu boleh untuk kemudian dilaksanakan. Hanya kemudian memang seperti apa, bagaimana yo secara sederhananya dalam bahasa Jawanya kita harus pan-papan lah, kira-kira begitu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau muqaddimah ini nanti saya panjang-panjangkan. Yang pertama temanya jadi keluar, berbicara dan menjaga lisan. Walaupun tadi Mbak Agustin sudah memberikan satu pengingat, memberikan satu prolog gitu, bahwa tema berbicara dan menjaga lisan itu wabil khusus gitu ya, teruntuk ibu-ibu gitu atau para akhwat gitu ya. Walaupun tidak selalu ya, bahwa bapak-bapak kalau situasinya tepat gitu ya, kopinya mantap, kemudian diselingi dengan rokok, bagi yang rokok itu juga nek wis mangsane ngrumpi, mangsane ndopok gitu ya, itu juga tidak kalah meluntrahnya dengan apa yang dilakukan oleh ibu-ibu. Lumayan seru juga gitu. Apakah kemudian laki-laki itu tertempeli sifat feminim yang lebih dominan? Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak ngerti gitu. Tapi kadang-kadang ya terjadi juga nih kepada bapak-bapak gitu, ketika sudah berbicara itu kadang suka bahasa rodo kasarnya itu ngedabrus gitu. Sesuatu yang kadang-kadang tidak penting itu dibicara-bicarakan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tentu ada satu hadis yang sangat luar biasa populer, dan saya beberapa waktu yang lalu mendengarkan kajian yang disampaikan oleh Ustadzah Eva. Biasanya saya nikmati ketika pulang dari kerja gitu, karena jam kantornya itu sampai jam 5, biasanya masih lumayan cukup ada waktu sampai 1 jam ke depan di Radio Purnama Sidi. Jadi hadis yang sangat populer dan familiar ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Muttafaq alaih, Al-Bukhari nomor 6018, Muslim nomor 47. Ini satu hadis yang kemudian mengingatkan kita sekalian tentang satu ukuran keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir itu salah duanya ditentukan oleh parameter perkataan yang baik atau diam. Nah, saya ingin katakan sebagaimana yang pernah dibahas oleh Ustaz Haifa itu bahwa di dalam hadis ini yang pertama itu terkait dengan falyakul khairon, berkata yang baik atau auliyasmut atau diam. Maka tema pada kesempatan kali ini temanya berbicara dan menjaga lisan. Jadi memang temanya sudah tepat. Kalau konteksnya sebagaimana hadis yang kita sampaikan itu tadi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul, maka dia harus berkata falyaqul khairan, berkata dulu yang baik, auliyasmut. Jadi di dalam hadis itu perintah pertamanya itu adalah berkata yang baik, bukan diam terlebih dahulu kemudian berkata yang baik, tetapi kita diminta untuk berkata yang baik, atau sekiranya tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik itu diam. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi hadis tadi nanti akan kita bahas di bagian ujung akhir dari tema pada kesempatan pagi hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai muqaddimah pada kajian kali ini akan kita sampaikan satu hadis juga riwayat dari Imam At-Tabrani, Ibnu Asyakir dan lainnya. Lihat silsilah As-Sahihah nomor 534. Di sana dikatakan aktsaru khotoya ibni Adam fi lisanihi. Mayoritas kesalahan anak Adam ada pada lidahnya. Artinya lidah dalam konteks ini adalah lidah yang kemudian sering dipakai untuk kemudian berucap, sering disampaikan untuk mengatakan sesuatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita melakukan muhasabah, introspeksi terhadap lisan kita? Rasa-rasanya kok jarang lah, setidaknya mungkin bagi saya ya. Walaupun saya itu kadang ketika menutup hari, ketika mau tidur itu kadang-kadang menyesali satu perkataan yang mungkin tidak tepat atau mungkin menyinggung. Karena memang berdasarkan riset, berdasarkan penelitian, 75% aktivitas manusia sebagai makhluk sosial itu adalah komunikasi dalam berbagai bentuk dan jenis. Yang mungkin paling banyak hari ini kalau diteliti lagi mungkin terpecah menjadi dua, tapi saya nggak tahu apakah pecahannya itu sama besarnya ataukah yang satu lebih dominan, yang satu tidak lebih dominan. Komunikasi yang kemudian kita maksud itu ada komunikasi langsung atau komunikasi verbal, omong-omongan itu, dan komunikasi yang lainnya itu adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi yang menggunakan isyarat-isyarat, komunikasi yang menggunakan simbol-simbol, atau komunikasi yang kemudian menggunakan media tertentu. Misalnya media sosial itu kan juga bagian daripada alat komunikasi secara nonverbal. Nah, saya ingin kembali mengingatkan kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan kepada jamaah sekalian bahwa terkadang lisan kita ini sangat sering gitu melukai orang lain tanpa kita merasa menyadarinya. Wong kadang sing loro niku wong liya, kita yang kemudian membuat sakit ya kadang-kadang memang sering tidak terasa gitu. Maka pernahkah kita melakukan muhasabah introspeksi terhadap lisan kita? Harusnya ini sifatnya harian lah, mengevaluasi apa yang pernah kita katakan, apa yang hari itu kita ucapkan. Biasanya cukup efektif ketika memang menjelang tidur itu. Sembari misalnya yang sudah berpasangan, misalnya suami istri, sembari mengevaluasi, merumuskan apa yang akan dilakukan untuk esok hari dan apa yang telah dilakukan hari itu.
wabil khusus berkaitan dengan lisan gitu. Misal astagfirullahaladzim, kok saya rasanya hari ini menyinggung perasaan rekan sejawat saya, menyinggung atasan saya barangkali gitu ya. Maka malam hari itu perbanyaklah istighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita itu. Walaupun ketika kesalahan itu terjadi di antara anak Adam, ya harus minta maaf lah. Kalau persoalan minta maafnya bagaimana, ya tergantung sejauh mana pola komunikasi yang paling sering kita laksanakan. Kalau permintaan maaf kita itu cukup dengan cara misalnya malam itu teringat, kok rasa-rasanya tadi saya lumayan menyinggung ya perkataan saya di dalam meeting, perkataan saya di dalam rapat misalnya, atau dalam interaksi lainnya. Nek memang memungkinkan ditelepon ya ditelepon, Mbak ngapura banget ya Mbak ya, mau kok ya nyong rasa-rasa nih nembe sadar gitu ya. Iki prigi sih mau nyong ya meng batin ora tahu-tahu ngomongi ketus gitu ya. Ojo-ojo lagi ono masalah dan seterusnya. Oke nyong dan seterusnya lah ya. Mau nek diterus-terus dadi bleber meneh, malah dadi kemana-mana. Tapi yang ingin saya katakan berkaitan dengan muhasabah, berkaitan dengan introspeksi atas lisan kita itu sifatnya mungkin ya bisa harian lah. Jangan kemudian menunggu akhir tahun gitu baru kemudian melakukan muhasabah atas lisan kita. Wis lali, suwi banget kok. Wong kadang kita itu menyampaikan berapa? 1 jam yang lalu saja, kadang apa yang meluncur, yang keluar dari lisan kita itu terkadang sudah lalen kok. Gitu ya. Apalagi setahun kas gitu. Dia biyen nganu wis tau nglarani, kapan? Lalen yang jah gitu ya. Bagi yang tersakiti mungkin akan diingat-ingat, memaafkan sih iya gitu, tapi tidak melupakan. Biasanya begitu. Ucapan apakah yang lebih banyak terlontar dari lisan kita? Apakah ucapan yang menyelamatkan atau ucapan yang menjerumuskan ke dalam kerugian? Ini sekali lagi saya mengajak ya, khususnya kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, bahwa lisan kita ini harus kita jaga, harus kita muhasabai setiap waktunya lah. Tidak kemudian bulanan, tidak kemudian pekanan, tidak kemudian tahunan gitu. Karena sekali lagi kadang apa yang meluncur, apa yang keluar dari lisan kita ini kalau tidak segera kita evaluasi itu seringnya lupa. Dan mohon maaf jamaah sekalian, kalau kita mencoba untuk mengetahui sesungguhnya apapun, mohon maaf nih, yang keluar dari lubang yang ada di dalam anggota badan kita ini adalah sesuatu yang sebagiannya itu ya lumayan menjisikkan gitu misalnya. Ya bisa dicek lah ya, mulai dari mata kita, mulai dari telinga kita gitu, mulai dari mulut kita, mulai dari yang lain, lubang yang lain-lainnya gitu kan. Hakikatnya kalau tidak kemudian termasuk apa yang keluar dari lisan kita. Kalau itu tidak kita jaga, kalau kita tidak memastikan kualitasnya, maka sama gitu. Omongan kita itu sama jeleknya, sama rendahnya, sama tidak berkualitasnya dengan apa yang keluar dari lubang di anggota kita yang lain. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mampu untuk menjaga lisan kita agar apa yang keluar itu sesuatu yang sudah pasti memberikan manfaat bagi sekeliling kita. Setidaknya begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, jauhilah fudulul kalam. Jauhilah fudulul kalam. Fudulul kalam itu adalah pembicaraan yang melebihi keperluan. Cukup bagi seorang berbicara menyampaikan sesuai kebutuhannya. Jami'ul Ulum wal Hikam juz pertama halaman 339. Maka dari pesan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini yang beliau berkata jauhilah fudulul kalam atau pembicaraan yang melebihi keperluan. Sesuatu yang dalam keseharian kita cukup sering kita dengarkan itu kalau nitip omongan, nah itu biasanya punjul. Nah, tapi nek nitip duit, nah biasanya cok kurang gitu ya. Walaupun tidak selalu nggih.
Kalau misalnya yang kedua itu nitip duit mesti kurang, ya saya, Mbak Agustin, dan mungkin jamaah sekalian yang bekerjanya urusan dengan duit yang bukan duitnya sendiri gitu ya, yang duitnya orang lain mesti kurangnya ya jadi satu persoalan gitu. Maka ini kan hanya sekedar adigium atau sesuatu yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita itu. Fudulul kalam itu salah satunya itu tadi. Kalau nitip omongan itu biasanya dipunjul-punjulkan, dianget-angeti gitu ya. Tapi kalau nitip duit itu biasanya malah kelong gitu. Ada yang kelong, ada yang kelong gitu, tergantung kalimatnya tulisannya kuwi podo gitu, tetapi kadang cara membacanya menjadi berbeda. Tergantung gitu. Kalau Jawa Wonosobo ya kelong gitu. Kalau Jawa bagian mana ya? Bagian penting ya, yang kelong gitu ya. Pokoknya adalah nanti malah membahas soal bahasa daerah nanti saya. Intinya saya ingin mengatakan bahwa fudulul kalam pembicaraan yang melebihi keperluan gitu. Terkadang ya itu tadi ya, sesuatu yang kemudian tidak penting, tidak perlu untuk kita bahas, untuk kita sampaikan itu sering kita mendramatisir gitu. Agar supaya simpati orang itu lebih terhadap diri kita gitu. Peristiwanya itu janjane ya tidak sebegitu hebohnya gitu. Tetapi terkadang bagaimana kita menceritakan, bagaimana kita menarasikan peristiwa itu yang kemudian berpotensi menjadi kehebohan gitu. Bahkan terkadang kehebohan itu muncul karena apa? Bukan karena peristiwanya itu sendiri, tetapi karena kehebohannya. Wah, anak tiba ngati gede kocor-kocor dan seterusnya. Padahal yang tiba melecet gitu ya. Tetapi karena saking fudulul kalam gitu ya, pembicaraan yang melebihi keperluan itu seolah-olah menjadi begitu mengerikannya gitu ya. Maka mari kita belajar jamaah sekalian untuk sak perlune mawon lah. Mboten usah ditambah-tambahi, mboten usah membuat kalau dalam bahasa pelajaran bahasa Indonesia kita itu majas yang hiperbolik gitu, majas yang hiperbolis itu. Sesuatu yang biasa-biasa saja tetapi hiperbolik gitu, dilebih-lebihkan gitu ya, dilebih-lebihkan gitu. Maka mari kita belajar agar tidak terjebak pada kebiasaan fudulul kalam itu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan merupakan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada hambanya. Dan sebagaimana nikmat lainnya, maka hal tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan panca indera kepada kita, pendengaran, penglihatan, lisan dan panca indera yang lainnya itu jangan dikira Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban atas panca indera kita itu. Salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah lisan. Apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk ketaatan dan kebaikan atau lebih banyak dimanfaatkan untuk kemaksiatan dan dosa? Lagi-lagi ini jadi perenungan bagi kita sekalian karena naudzubillah ya, mudah bagi Allah untuk kemudian mencabut nikmat yang ada pada diri kita. Kalau misalnya mata kita itu terlalu banyak dan sering dipakai untuk melihat sesuatu yang Allah haramkan, melihat sesuatu yang tidak selayaknya kita lihat, mudah kok bagi Allah untuk misalnya membutakan mata kita dengan jalan yang mungkin tidak kita duga gitu. Atau ketika telinga kita itu lebih banyak dipakai untuk mendengarkan maksiat, untuk mendengarkan gosip gitu. Tidak sulit bagi Allah untuk kemudian membuat telinga kita tiba-tiba menjadi tuli itu misalnya. Atau ketika lisan kita ini gitu, yang sering menyampaikan kalimat-kalimat, kata-kata yang menyakiti gitu, tidak sulit bagi Allah untuk kemudian secara tiba-tiba misalnya membuat lisan kita menjadi bisu, kita menjadi tidak bisa berbicara. Maka sekali lagi mumpung Allah masih menitipkan peristiwanya mungkin nggak terduga ya. Kalau misalnya Allah sudah sebegitu membenci dan berlebihannya atas lisan yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, misalnya kenapa gitulah
peristiwa apa, peristiwa yang tidak kita duga bisa menyebabkan tiba-tiba lidah kita keluh gitu. Ya mungkin bangun tidur gitu ya, tiba-tiba sudah apa bahasa Jawanya itu pelo ya, nggak bisa berbicara gitu, walaupun tidak selalu yang kemudian pelo di pagi hari itu, kuwi mergo lisannya tidak digunakan untuk apa namanya kebaikan. Wah, wong ora tau maca Al-Qur'an ya jangan membuat kesimpulan seperti itu. Maksudnya ini adalah satu evaluasi, satu muhasabah yang kita tegaskan bahwa sekali lagi tidak sulit bagi Allah untuk kemudian mencabut nikmat panca indera yang ada pada diri kita ketika panca indera kita itu tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18, mudah-mudahan menjadi perenungan bagi kita berkaitan dengan lisan dan pengawasan atas malaikat yang membersamai kita itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, min hablil warid. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun, ini poinnya ada di ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi ini menjadi satu landasan penting bagi kita sekalian terhadap tidak hanya lisan sebenarnya, tetapi pada semua aktivitas yang kita jalankan. Tatapan mata kita, kemudian langkah kaki kita, kemudian gerak tangan kita, dan perbuatan-perbuatan kita itu sesungguhnya itu benar-benar ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Tetapi di dalam Al-Quran surah Qaf ayat yang ke-18 ini secara eksplisit di sana dikatakan bahwa tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Spesifik sekali di sana Allah mengatakan bahwa terkait dengan ucapan, terkait dengan pembicaraan itu, maka mulai hari ini kita semakin memupuk kesadaran kita bahwa di dalam setiap ucapan kita itu selalu ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Itu benar-benar menjadi satu pertimbangan tersendiri bagi kita ketika mau bisik-bisik gitu. Rumangsane kalau sudah bisik-bisik itu yang mendengar hanya si A dan si B. Padahal ada malaikat, ada Allah yang kemudian mendengarkan, yang menyaksikan apa yang kita bisik-bisikkan itu walaupun sepelan-pelannya gitu. Maka sekali lagi pertimbangkan secara lebih matang, pertimbangkan secara lebih masak-masak, apakah kemudian ucapan yang akan kita luncurkan dari lisan kita ini sesuatu yang bermanfaat atau tidak, karena terhadap apa yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Raqibun atid. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah sebabnya mari kita manfaatkan nikmat lisan ini sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai ibadah berupa perkataan dengan lisan kita, baik dengan memperbanyak zikir, memperbanyak doa, menyampaikan kebenaran yang berlandaskan dalil yang sahih, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menebarkan salam dan amalan
ucapan lainnya yang diterangkan oleh sumber hukum agama Islam sebagai sebuah amal kebaikan. Jadi melalui lisan kita sekali lagi mudah-mudahan terluncur satu kebaikan-kebaikan karena lisan kita ini kan ya sangat efektif sesungguhnya akan menyebabkan diri kita masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Dari lisan kita ini pula rasa-rasanya cukup efektif untuk kemudian mengajak orang lain masuk ke dalam surga atau tergelincir ke dalam neraka. Lisan kita ini pula bisa menjadikan jariah kebaikan atau menjadikan jariah keburukan, itu juga sangat tergantung karena biasanya dari lisan menyebar dari mulut ke mulut gitu kan, padahal sumbernya itu katakan dari kita. Kalau sumber kebaikan itu dari kita yang kemudian menjadi viral, yang kemudian menjadi diketahui oleh banyak orang dan itu adalah kebaikan, maka beruntung berbahagianya. Tapi naudzubillah kalau hal itu adalah yang terjadi sebaliknya. Yang terjadi sebaliknya ketika keburukan, kejahatan, fitnah yang bermula dari lisan kita, kemudian dari mulut ke mulut itu tersebar dan itu menjadi dosa jariah kita, naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini pula kita ingin menyampaikan terkait dengan perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran dan nanti akan kita bahas, akan kita detailkan satu persatu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, perkataan yang harusnya keluar, kalimat yang harusnya keluar dari lisan kita ini adalah perkataan yang benar. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut sebagai qaulan sadidan. Pertama, pastikan bahwa kalimat, kata, perkataan yang keluar dari lisan kita ini adalah perkataan yang benar atau qaulan sadidan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Qaulan sadida ini perkataan yang sifatnya umum kepada siapapun. Umum sifatnya. Mukmin harus selalu berkata yang benar. Kepada siapapun, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang lebih tua, kepada sejawat seumuran, kepada anak-anak, kepada rekan kerja, kepada atasan, kepada bawahan, karo sapa wae. Pokoke sifat seorang mukmin itu kualitas perkataannya haruslah qaulan sadidan, perkataan yang benar, ora kena gedebus, ora kena dobos gitu gitu ya. Karena dobos itu juga sebagaimana najis itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada dobos mutawasitoh, ada dobos mukhafafah gitu. Yang paling berat itu adalah dobos mughaladoh, itu dobosnya gitu. Maka niku mboten enten riwayate yang tadi itu jangan rawahu ya saya gitu. Jadi bukan perkataan dari mana-mana. Sebagaimana itu tadi, sebagaimana najis itu ada najis mukhafafah, mutawasitoh, kemudian ada najis mughaladoh gitu. Najis mughaladoh itu kan harus dicuci pakai tanah, itu dibilas 7 kali pakai air gitu. Wong sing hobine dobos mughaladoh juga mungkin begitu ya. Mulutnya harus dibilas pakai tanah, kemudian dibilas pakai air. Pokoknya itulah. Di dalam Al-Quran yang pertama harus dipastikan itu terkait dengan qaulan sadidan. Perkataan yang benar ini sifatnya umum ya, sekali lagi. Karo bocah, karo anak-anak terutama, itu kita harus pastikan tidak boleh menggunakan kalimat yang tidak benar. Qaulan harus sadidan. Kudu benar walaupun kadang-kadang ya bukan hanya ibu-ibu nih, saya barangan cok ngono gue. Sering ngapusi karo bocah-bocah. Sama ning kono maaf ya, ada orang gila gitu, ono wong edan gitu. Padahal ora ono kok untuk menakut-nakuti. Ayo, nek ora gelem kok dicekel karo Pak Polisi gitu misalnya. Seolah-olah Pak Polisi itu menjadi subjek korban gitu ya.
dan lainnya lah ibu-ibu lebih banyak kosakatanya ketika berkaitan dengan kalimat-kalimat yang terkadang ya rodo-rodo itu karena yang lebih sering mendidik membersamai atau bahkan kami lah ya kaum bapak-bapak itu juga mergo kurang telaten itu dibandingkan dengan ibu-ibu. Ayo, nek ora gelemam kok pitike mati. Nah, ini sesuatu yang sampai dengan hari ini saya juga belum tahu asarnya, kemudian kajian secara ilmiahnya kok ya mesti nek ono bocah itu atau anak-anak ora gelemam kok kalimat yang kemudian dikatakan, "Ayo mam, nek ora gelemam kok pitike mati" gitu. Hubungannya opo yo? Nggak tahu lah saya. Bang yo tidak semua orang yang ngupite kok nek ayo ora gelemam gitu ya. Nek ora gelemam kok pitike mati gitu ya. Gitu kan ya? Itu pitike ayatnya ninggal gitu. Ini nantilah suatu saat mungkin nek memang ini dirasa penting kita kaji secara lebih mendalam gitu. Kita cari ahli yang cukup ngerti tentang filosofi kalimat itu dalam bahasa Jawa. Yang kedua, sekali lagi nggih, yang pertama itu perkataan yang benar atau qaulan sadidan itu sifatnya umum. Mbok karo sapa wae ora kena ngapusi. Ora karo bocah, ora karo wong tua, enggak sama sejawat, enggak sama atasan, enggak sama bawahan, apapun yang terjadi maka pastikan kualitas kita sebagai seorang mukmin di dalam berkata-kata, di dalam berkalimat itu haruslah qaulan sadidan. Kalaupun terpaksanya berbohong itu boleh dalam beberapa perkara. Misalnya bohongnya seorang suami kepada istrinya gitu, tetapi bukan untuk tujuan yang tidak baik loh nggih. Ini terutama untuk bapak-bapak, terutama bagi saya gitu ya. Yang dibolehkan itu misalnya ibu-ibu pakaiannya wagu, jilbabe barabir, kemudian ora pas tapi pergi Pak, wah trendy apa ora Pak penampilan, wah masya Allah, jos kerannya sejenis saya walaupun ning yo berkata yang benar itu rasa-rasanya lebih tua. Alah bu masya Allah, mbok yo lah lige gitu misalnya gitu ya. Berbohongnya untuk mendamaikan dua orang saudara mukmin yang berselisih gitu misalnya itu diperbolehkan. Yang ketiga itu ketika dalam suasana perang, ketika ada pahlawan gitu yang kemudian dicari oleh musuh gitu misalnya, kemudian kita mengatakan, "Nih, ngerti apa? Nih kan itu umpetan jero sentrong gitu misalnya. Itu boleh ketika kita mengatakan kebohongan di tiga perkara itu. Selainnya pastikan bahwa kalimat kata-kata yang meluncur dari lisan kita ini adalah terpastikan kebenarannya, qaulan sadidan. Yang kedua, kalimat kita yang berikutnya itu adalah perkataan yang berat lagi berbobot. Dalam bahasa Al-Qur'annya disebut sebagai qaulan tsaqilan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat yang kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqilan. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Inilah kalimat-kalimat dakwah harus kuat marja'iyahnya atau referensinya. Di dalam dakwah, kalimat yang kita sampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang berat lagi berbobot. Qaulan tsaqilan. Di dalam dakwah itu kalimatnya tidak boleh sesuatu yang tidak memiliki hujah yang kuat. Tidak boleh tidak boleh asal. Kalimatnya harus memiliki sanad, harus memiliki cantelan kebenaran yang kuat. Kalau itu adalah Al-Qur'an maka harus benar menukilnya, menterjemahkannya, mentafsirkannya. Kalau itu hadis dalam dakwah maka pastikan sanadnya jelas, perawinya jelas, kemudian matannya itu juga jelas gitu. Di dalam dakwah kita, kalimat kita itu harus yang berat lagi berbobot. Tidak boleh di dalam dakwah kita itu kok kalimatnya kalimat yang asal-asalan gitu. Enggak yang sekedar hanya membuat jamaahnya itu senang. Enggak boleh seperti itu. Yang berikutnya, ini berapa Mbak Agustin? 11 ya? Tetap 11 selesai ya? Baik, saya percepat. Yang ketiga, perkataan kita itu adalah perkataan yang konsisten. Qaulan tsabit, konsisten.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang dolim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Inilah kalimat seorang mukmin terhadap prinsip-prinsipnya, teguh dan konsisten. Qaulan tsabit, tidak miar-miur, tidak pelintat-pelintut, tidak takut misalnya dengan konsistensi ucapannya itu, dengan konsistensi pendapatnya itu, tidak takut gitu misalnya dicap sebagai Islam radikalis gitu misalnya. Karena hari ini, nah ini lumayan sedikit saya keluarkan dari tema, hari ini yang paling yang sangat esensial, yang sangat fundamental di dalam pergaulan kita sebagai makhluk sosial, baik di dalam skup dekat maupun skup yang sangat jauh itu terkait dengan kata-kata, terkait dengan kalimat-kalimat, terkait dengan istilah-istilah. Maka sekali lagi mungkin ini perlu dikaji, perlu didiskusikan, tetapi sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya termasuk orang yang tidak gentar gitu, yang tidak dredeg gitu misalnya dicap sebagai Islam radikalis. Karena kemudian menurut saya radik itu sesuatu yang radik itu akar nih, akar. Jadi kalau ada seorang mukmin yang radik, yang memiliki akar yang kuat, itu rasa-rasanya kok tidak salah loh menurut saya. Bahkan ayatnya itu kan ciri seorang mukmin yang baik itu adalah Athluha tabitun, ya kan? Wa farmuha fis sama. Ciri mukmin yang baik itu adalah seperti pohon yang akarnya itu menghujam kuat ke dalam bumi, yang kemudian wafarmu hafiz sama, buahnya itu subur, remboko, batangnya banyak gitu. Jadi menurut saya nek dicap sebagai Islam radikalis ya saya biasa-biasa saja. Karena saya memahami bahwa kata radik itu ya akar. Jadi seorang mukmin harus memiliki akar yang kuat gitu. Nah ini kadang-kadang perang kata-kata itu kalau kemudian kita gagal di dalam memahami, pedih ya Islam radikalis gitu. Ya Islam ya harus radikal lah. Yang kemudian dipleset-plesetkan disebut sebagai radikal itu kan kadang-kadang pada bentuk-bentuk, pada ciri-ciri tertentu yang kemudian itu juga sama-sama bisa didiskusikan, mungkin sama-sama bisa diperdebatkan barangkali. Kemudian ada lagi nih yang mengatakan Islam fundamentalis gitu. Fundamen ini kan fondasi dasar gitu ya. Masa seorang mukmin tidak boleh fundamen sih? Tidak boleh memiliki dasar yang kuat ya kudulah. Kalau tidak dasarnya kuat ibarat bangunan masjid ini kan harus memiliki dasar, harus punya fondamen, harus punya fondasi yang kuat kan. Kalau enggak ya miar-miur lah. Ana isu apa grubyuk-grubyuk gitu, dalam bahasa Jawanya itu rubuh-rubuh gedang kan pada akhirnya, karena kemudian tidak memiliki fundamen ataupun fondasi yang kemudian kuat. Nah di dalam Islam itu yang tidak boleh namanya ekstrim. Ekstrim itu tidak boleh dalam semua hal rasa-rasanya. Ekstrim itu tidak boleh. Orang yang terlalu ekstrim dengan kebersihannya pracukup sedina atus ping pindho ping telu gitu ya misalnya. Maka untuk menjaga kebersihannya gitu saking-sakingnya bahasa saking denenya gitu ya. Dia adus sedina ping 10 atau adus ping 20 gitu. Itu namanya benar, tujuannya itu mungkin menjaga kebersihan, tetapi ekstrim kan adus nganti ping 10 nganti ping 20 gitu. Makan gitu misalnya. Ya secara umum ya, kecuali yang diet lah. Yang diet itu kadang ya makan nasi ming sedina ping pisan gitu, atau bahkan tidak makan nasi sama sekali. Tapi umum lazimnya mengkonsumsi nasi beserta dengan lauk pauk, kemudian vitamin, karbohidrat,
kemudian protein, terusnya itu kan nah ya telu gitu misalnya ya. Tapi karena dia itu termasuk orang yang ekstrim gitu, maka remam sekali makan bakul gitu misalnya. Seceteng lah orang ngerti bakul. Seceteng atau semejikom itu dengan lauk PTE foto 1 ekor gitu misalnya gitu kan. Itu ekstrim. Dalam ibadah juga sama. Dalam ibadah misalnya pilihan ekstrim itu mahdoh, ibadah mahdoh itu kan sudah ditentukan. Tata caranya, kaifiatnya dan seterusnya. Sholat gitu misalnya. Karena dia itu memiliki faham ekstrim gitu ya. Karena sholat subuh itu yang dilaksanakan seringnya setelah orang bangun tidur gitu ya misalnya ya. Ya saat ini jam-jam 4:30 kurang 10 atau 4:30 kurang 5 itu sudah subuh gitu, maka dia melaksanakan sholat subuh dumehane nembe wetangi turu awake seger, kowe sholat subuh ya kudu ora ping 2 lah. Men ganjarane luwih akeh sholat subuh ping 8 gitu misalnya atau ping 4. Itu ekstrim beribadah. Saum gitu misalnya yang sebentar lagi insya Allah akan kita jalankan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, kemudian kita berjumpa bersua dengan bulan Ramadan. Puasa kok ming seko fajar tekan apa? Tekan maghrib gitu ya. Cemen gitu. Contoh ki, puasa ya seko jam 11 bengi tekan jam 11 bengi meneh gitu misalnya. Puasa kok ming jam 4 tekan jam 6 cemen. Wah ini puasa ki ya suka jam 3 tekan jam 8 apa tekan jam 10 itu satu pemahaman yang ekstrim di dalam beragama dan itu tidak boleh. Ekstrim itu yang kemudian nggak boleh. Dalam banyak hal lah pilihan sikap kita yang ekstrim anyes gitu misalnya gitu ya. Nganggo klambi double-double nganti wah itu ekstrim lah. Ekstrim itu saya berlebih-lebihan lah. Terjemah sederhananya gitu. Nah, kita kembali kepada perkataan yang konsisten, kaulan sabit ini kalimat seorang mukmin tentang prinsip-prinsipnya. Kalimat kata-kata kita itu harus konsisten, harus kaulan sabit. Sebagaimana Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-27. Yang keempat, perkataan yang sampai lagi membekas atau kaulam baligho. Sebagaimana Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-63, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim wa a'rid anhum wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Mereka itulah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka peringatan. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. An-Nisa ayat 63. Pada siapa qaulam baligha ini? Pada orang munafik asalnya. Inilah wasilah penyentuh hati. Menyadarkan sisi-sisi iman yang terkadang limbung oleh unsur-unsur kemunafikan. Orang munafik sebenarnya sensitif, benar. Mengira tiap suara dan kritik diteriakkan pada mereka. Nyindir. Gitu ya. Biasanya penjap-penjap itu ciri-ciri orang munafik itu kalau ada kalimat-kalimat yang sesungguhnya itu sifatnya umum, sifatnya general, tapi karena sensitivitas ada pada diri orang munafik itu yang kemudian terjadi nyindir, pegah mangkat ngaji, wah benar-benar mangkat ngaji disindiri terus kok ya gitu kan. Itu apa namanya cara komunikasi kita kepada kelompok yang seperti itu adalah kaulam baligho. Orang-orang munafik sebenarnya sensitif mengira tiap suara dan kritik diteriakkan pada mereka. Lihat sifat mereka dalam surah Al-Munafikun ayat 4 misalnya. Nanti akan saya bacakan artinya. Unik kata-kata dan penampilan mereka memukau, tetapi mereka sensitif dengan retorika yang sederhana, namun meliuk tajam. Mudah-mudahan mereka atau kita bahkan terkadang menjadi sadar dengan kaulam baligho yang kemudian kita sampaikan itu. Quran surah Al-Munafikun ayat yang keempat itu kan
arti dalam bahasa Indonesia, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka. Mereka adalah seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah manusia, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran? Maka cara dakwah, cara kita memberikan nasihat kepada kelompok munafikun itu adalah dengan qaulam baligho, kata-kata yang sampai lagi membekas. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kalimat kita, apa yang keluar dari lisan kita itu adalah perkataan yang baik yang dikenal, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu disebut sebagai qaulam ma'rufan. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, ini sudah cukup familiar, ayat yang ke-32, hai istri-istri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik, qaulam ma'rufa. Perkataan baik yang dikenal atau qaulam ma'rufan, ma'ruf artinya apa yang dikenal oleh akal maupun syarak sebagai kebaikan. Orang umum sebejat-bejat manusia juga tahu bahwa itu baik, dan Allah serta Rasulnya itu membenarkannya. Itulah ma'ruf. Perkataan ma'ruf juga begitu, tidak berdusta, tidak mengumpat, tidak mengutuk, tidak mencela, tidak mencaci maki, tidak menggunjing, tidak mengajak kepada kekejian, mengiringinya dengan senyum. Itulah ma'ruf. Jadi qaulam ma'rufan itu adalah perkataan baik yang dikenal, yang kemudian cara menyampaikannya itu tidak berdusta, tidak mengumpat. Dan ma'ruf ini adalah sesuatu yang secara umum itu kebaikan yang nilainya adalah universal. Kan ada al-ma'ruf, ada al-khair gitu. Al-ma'ruf dan al-khair itu kalau di dalam Al-Quran itu berada dalam satu redaksi atau dalam satu ayat, kalau bersama itu pisah. Tapi kalau berpisah itu maknanya justru malah sama. Iya, misalnya waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 4 yang sangat familiar itu terdapat kalimat al-khair dan terdapat kalimat al-ma'ruf. Kalau kemudian ayat itu ada al-ma'ruf dan al-khairnya sama, itu maknanya itu pisah. Beda. Al-ma'rufnya itu dimaknai sendiri, al-khairnya itu juga dimaknai sendiri. Nah, suatu saat kita akan membahas terkait dengan hal ini secara lebih detail. Tapi saya ingin kembali pada al-ma'ruf itu artinya kebenaran yang sifatnya universal. Mbok sak bejat-bejate uang, mbok kadang uang orang duwe iman, kalau kemudian terkaitan dengan al-ma'ruf gitu, misalnya yang namanya berjudi, berzina, dan mabuk-mabukan itu sesungguhnya suatu yang mungkar, suatu yang mafsadat, suatu yang merusak, dan itu sepakat kabeh uang lah rasa-rasanya. Dan al-ma'ruf itu kebaikan-kebaikan yang misalnya ramah, yang misalnya sopan, misalnya santun, misalnya senyum, dan seterusnya. Itu adalah al-ma'ruf yang kemudian nilai kebaikannya itu secara umum, secara universal. Nah, yang keenam, nanti enggak selesai malah. Yang keenam itu adalah perkataan yang mulia, atau dalam bahasa Al-Qur'annya itu adalah qaulan kariman. Terdapat di dalam Al-Qur'an surah Ali Isra ayat yang ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma ya'lughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qaulan karīmā.
Al-Isra ayat 23 artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kepada siapa perkataan yang mulia atau qaulan kariman ini, secara otomatis lah kalau kemudian kita kaitkan Al-Isra ayat yang ke-23 pada orang tua, saja kita tidak boleh. Membentak jangan, dan muliakanlah dengan kata-kata jujur, sopan, santun, tanggap. Itu salah satu kiat di dalam berkomunikasi dengan orang tua kita. Itu kalimat kata-kata kita itu harus jujur. Perangai, perilaku atau gestur kita itu harus menunjukkan kesopan santun dan tanggap. Tidak mencibir dengan isyarat maupun secara verbal. Penuh perhatian menjawab panggilan segera. Ini sekaligus sebagai bagian dari cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Selain daripada mengucapkan kaulan kariman atau perkataan-perkataan yang mulia, ada hal lain yang juga kita harus perhatikan. Kita tidak boleh mengatakan apalagi bentak, apalagi nganti dubur-duburan nada gitu. Nek sing wong tuane ya bahkan nek bisa, bukan nek bisa ya, tetapi seharusnya kalimat, kata, suara, intonasi yang kita sampaikan ketika berbicara kepada orang tua, satuan suara ini apa sih? Astagfirullah. Intonasi lah pokoknya lah, intonasinya tidak boleh lebih tinggi dibandingkan dengan apa yang orang tua kita katakan. Tidak mencibir dengan isyarat maupun secara verbal, penuh perhatian. Sekarang ini banyak terjadi. Anak-anak bahkan kita kalau berkomunikasi dengan orang tua itu disambi biasanya. Disambi dolanan handphone, disambi dolanan TikTok, disambi dolanan macam-macam. Tidak penuh perhatian gitu. Iya omong-omongan bener, saling berkomunikasi gitu. Bahkan sing siji nang ruang tengah, sing siji nang pawon, seru-seruan kae. Menjawab panggilan segera itu juga salah satu bentuk birrul walidain, bakti kita kepada orang tua. Biasanya saya nek jenengan kayaknya mboten gitu. Menjawab panggilan segera itu nek diundang lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, orang ngerti Pak ya. Nembe wae tekan kantor, nembe wae jagong, nembe wae duk wis andang wae kapan ngongkon. Sing wah macam-macam malah dadi bleber-bleber, delewer gitu. Yang ketujuh atau yang terakhir itu perkataan yang lembut. Ini penting sekali. Qaulan layinan itu dalam bahasa Al-Qur'annya. Sebagaimana Quran surat Toha ayat yang ke-44, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqula lahu qaulan layyinul la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Ini sesungguhnya peristiwa tentang Nabiullah Musa dan Harun alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dakwah pencerahan, untuk mengingatkan Firaun. Maka pesan yang kemudian disampaikan di dalam ayat ini, kalimat atau kata-kata yang disampaikan itu haruslah qaulan layinan. Ini untuk orang penting yang mempunyai kesalahan, namun dia sensitif. Ini dakwah. Hati-hati bicara dengan mereka. Ingat, qaulan layinan. Kadang-kadang orang, ya, apalagi dengan pemimpin, ya, yang stratanya, yang kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kita. Bicara dengan atasannya, ngomong karo bose gitu, kalimatnya brengok-brengok gitu. Tidak kemudian menggunakan kaulan layinan gitu. Kata-katanya tetap harus lembut gitu. Sebenci-benci kita gitu misalnya terhadap
pemimpin di negeri Wakanda gitu misalnya gitu, yang hari ini ngetren itu kan sebutannya disebut sebagai negeri Wakanda dan seterusnya gitu misalnya. Ya, kemuliaan kita sebagai seorang mukmin tidak boleh hilang. Semangkel-mangkelnya kita dengan pernyataan seseorang gitu, misalnya pejabat gitu misalnya, ya jangan kemudian menggunakan kalimat yang sama rendahnya dengan apa yang dikatakan oleh pejabat itu. Kalau pejabat itu mengatakan baung gitu misalnya gitu, guguk, anjing dan seterusnya, ya jangan kemudian cara kita di dalam menasehati lebih keras gitu dibandingkan dengan permisalan dengan guguk, anjing dan seterusnya. Pastikan dalam dakwah kita kepada pemimpin, kepada atasan gitu ya, kalimat yang kita pakai itu adalah qaulan layinan. Bahkan kan ada anekdot gitu ya. Jangankan kepada Firaun sebagai Musa dan Harun itu diperintahkan oleh Allah, kan ya sepengetahuan saya pemimpin-pemimpin gitu ya, atau siapapun yang kita anggap itu dolim, yang kita anggap itu jelai, mangkelke gitu ya, itu kekejamannya ya barangkali belum sekejam Fir'aun lah ya. Fir'aun itu kan sampai membunuh bayi yang baru lahir gitu, terutama bayi yang berkelamin laki gitu. Kemudian mengaku ana rabbukumul a'la gitu, sebagai Tuhan kalian yang paling tinggi gitu kan, dan rasa-rasanya hari ini pemimpin seotoriter-otoritarnya, senjelahin-jelahinnya gitu misalnya, dia belum declare gitu, kemudian mengaku bahwa dirinya Tuhan. Maka ya sebagaimana sering kita lihat melalui TV-mu misalnya, melalui Twitter atau Instagram, itu kan nyaman lah ketika misalnya kemarin yang Pak Abdul Mukti, Pak Sekjen PP Muhammadiyah itu mengomentari tentang wacana perpanjangan masa jabatan Pak Presiden atau penundaan pemilu yang harusnya dilakukan di tahun 24 diundur 2 tahun lagi atau diundur berapa tahun lagi gitu kan. Ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Haidar, apa yang disampaikan oleh Pak Mukti itu mencerminkan kualitas kata-kata yang kalimatnya itu adalah kalimat lembut, qaulan layinan gitu. Dan mudah-mudahan dengan begitu orang menjadi tersentuh gitu ya atas kalimat yang kita sampaikan dibandingkan dengan menghujat, mencaci maki. Wis kalimatnya ora tekan, wis esensinya tidak dapat, ra bejo-bejo malah kena undang-undang IT itu ya, pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan gitu, pasal tentang penghinaan gitu. Karena hari ini negara kita itu gampang banget lapor ya, dikit-dikit lopar lapor. Terakhir, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalimat yang mestinya harus kita jaga kualitasnya yang keluar dari lisan kita itu adalah perkataan yang mudah dan pantas atau qaulam maisuran. Ini ada di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa imma tu'ridhanna anhu mubtigha'a rahmatihi mir rabbika tarjuha wa qul lahum qaulam maisura. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Konteks ayat ini soal kerabat dan hak ekonomi mereka atas kita. Membina pemilik sumber daya agar bijaksana menggunakan hartanya hingga tidak menjadi saudara setan, pemboros. Inilah kata-katanya, yaitu qaulam maisuran. Jadi untuk mengingatkan kepada kerabat, kepada famili, kepada saudara kita yang perangai pembawaannya itu suka boros dalam membelanjakan hartanya, maka kalimat yang kita pakai itu adalah kalimat yang mudah dan kalimat yang pantas. Tidak kemudian menyakiti, kemudian tidak mengolok-olok, membanding-bandingkan dengan hal-hal yang tidak pantas. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu yang bisa kita sampaikan karena sudah meloncok 45 menit, baru pertama kali kon ngisi malah wis
mundur 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebagai materi terakhir dari saya yang tadi juga sudah kita sampaikan di atas itu sebagai peringatan bagi kita satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang itu tadi ukuran keberimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu salah satunya itu dilekatkan pada kemampuan kita untuk berbicara yang baik atau hendaklah kita itu diam. Sekali lagi temanya sudah sangat tepat, berbicara terlebih dahulu atau diam yang lebih menyelamatkan kita. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Maka pahami sekali lagi konteks hadis ini yang pertama meminta kepada kita untuk falyaqul khairan, untuk berkata yang baik. Baru kemudian nek tidak bisa berkata yang baik-baik, auliyasmut, maka diam itu mestinya lebih baik. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya hadis nomor 10 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka sekali lagi patut kita renungkan seumur kita hari ini. Mudah-mudahan yang sudah berlalu sekiranya ada kesalahan-kesalahan baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, sekiranya memang kita termemori, kita teringat ada satu ucapan, ada satu lisan yang kemudian menyinggung, menyakiti, sekiranya orangnya masih hidup, segera datangi, kita meminta maaf dan mudah-mudahan ke depan di usia kita yang bersisa dengan bertambahnya umur, dengan bertambahnya kedewasaan, kita jadi semakin bijak, apapun yang kita ucapkan pastikan sesuatu itu berguna, bermanfaat dan tidak hanya apa yang keluar dari lisan kita, tetapi sebenarnya semua bentuk komunikasi yang kita jalankan, verbal, non-verbal, pastikan bahwa itu sesuatu yang benar, bermanfaat, dan masuk dalam 8 kriteria yang tadi sudah kita bahas. Demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.